saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa seperti halnya biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Google Meet kita kedua pada materi produksi sebagai kegiatan ekonomi. Kehadiran anak-anak sekalian, Avandi Saputra, Hadir, Bu. Doni Prayogi, Hadir Bu. Elvina Salsabila, hadir, Fahri dan Trianto. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman kita yang belum tergabung akan segera tergabung ya. Sebelumnya kemarin Ibu sudah membagikan materi tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi dalam bentuk PPT dan video pembelajaran. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran dengan membaca materi yang ada pada Google Classroom dan diskusi melalui Google Meet, serta penelusuran Google dan sumber terkait lainnya, peserta didik dapat mengimprestasikan produksi sebagai kegiatan ekonomi. 2. Mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. 3. Mempresentasikan tentang perilaku produsen dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kerjasama. Materi minggu lalu kita sudah membahas tentang fungsi adalah kegiatan menghabiskan barang. Kegiatan produksi adalah kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ada yang bisa mencontohkan kegiatan produksi itu semacam apa? Ini ada sedikit gambar ya. Balok kayu, kemudian proses membuat kursi, kemudian kursi ditata. Ini merupakan kegiatan apa? Kegiatan produksi. Di sini ada kegiatan merubah, kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kegiatan penyimpanan dan merchandise adalah memperdagangkan. Juga kegiatan yang melakukan perbaikan. Jadi jasa itu bisa diproduksi ya berarti ya. Contohnya apa? Bu, jasa itu apa, Bu? Jasa itu adalah sesuatu kebutuhan manusia, tidak terlihat, tidak berwujud, tapi dapat dirasakan. Kemudian selanjutnya, apa itu fungsi dari kegiatan produksi? Secara garis besar, fungsi kegiatan produksi adalah menciptakan kemakmuran. Karena dengan adanya kegiatan produksi, maka akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau nggak ada pabrik sepatu, apakah kita bisa pakai sepatu? Enggak, Bu. Tujuan kegiatan produksi yang pertama bagi produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Berarti kedua, tujuan kegiatan produksi bagi konsumen atau masyarakat adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya, faktor-faktor sih adalah segala sumber daya yang mempengaruhi kegiatan produksi. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, sumber daya alam. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sumber daya modal. Penentu yang bisa menjadikan kesuksesan suatu usaha dalam kegiatan produksi yaitu kewirausahaan, manajemen, kepengelolaan, semangat untuk berwirausaha, ilmunya bagaimana supaya perusahaan tidak bangkrut, bagaimana supaya perusahaan itu mendapat keuntungan. Kemudian selanjutnya teori perilaku produsen. Dalam teori perilaku produsen akan senantiasa melakukan segala sesuatu supaya tujuan dari kegiatan produksinya tersebut dapat tercapai dengan melakukan inovasi, membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, membaca peluang usaha yang ada di masyarakat. Seorang pebisnis, seorang yang memiliki jiwa wirausaha, dia akan bangkit. Bagaimana harga 700 singkong yang kita tanam itu supaya dapat menghasilkan nilai 10.000 atau bahkan 20.000. Mungkin tidak? Mungkin, Bu, dikelola. Bagaimana cara mengelola? Ada bahan tambah yang bisa menambah nilai dari singkong itu sendiri. Kemudian ada
jiwa kewirausahaannya atau ada kepengelolaannya. Bagaimana teknisnya singkong itu dirubah? Kemudian kegiatan penggabungan beberapa faktor produksi yang disebut masukan input memberikan hasil produksi yang disebut keluaran atau output. Proses penggabungan tersebut disebut sebagai proses produksi. Nah, itu tadi singkong yang awalnya dalam bentuk gelondongan disebut sebagai output. Kemudian setelah dilakukan proses produksi digabungkan dengan faktor-faktor yang lain, maka akan berubah jadi apa singkong? Bisa jadi keripik singkong. Proses kegiatan itu disebut sebagai proses. Kemudian yang ketiga, produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya melalui pemanfaatan modal sedikit mungkin. Prinsip ekonomi itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor produksi atau input yang dikeluarkan tadi. Biaya produksinya apa? Kita mau buat singkong rebus sajalah. Bagaimana singkong rebus itu layak dengan harga yang lumayan? Dengan cara apa? Dengan cara inovasi produk. Seperti apa? Singkong rebus kita olah lagi, kita kasih bumbu, kemudian kita beri topping-topping yang menarik seperti keju, susu, misis dan lain sebagainya. Kira-kira harganya jadi berapa? Salah satu 10 ribuan. apakah Bahkan itu lebih. meningkatkan hasil dari Iya. Iya, nah berarti kuncinya adalah proses produksi. Bagaimana seseorang mengubah nilai dari manfaat suatu barang dan jasa menjadi lebih berarti. Kemudian yang keempat, produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tren masyarakat. Hal ini dilakukan agar barang yang diproduksi dapat terjual dan tidak merugikan perusahaan. Kegiatan produksi tunduk pada the law of diminishing marginal physical product. Artinya, apabila satu macam input ditambah terus-menerus penggunaannya, sedangkan input yang lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan mula-mula akan meningkat, tetapi selanjutnya akan menurun. Untuk selanjutnya, kemarin kita sudah membagi tugas kelompok diskusi. Jadi ada gambar gelondongan kayu, kemudian proses seorang tukang sebuah kursi, kemudian hasil akhirnya itu adalah gambar kursi yang sudah dipajang. Nah, dari sini coba Fitriana berdiskusi dengan Salsabila. Produksi berdasarkan gambar. Trianto, proses produksi yang disebutkan dalam gambar. Untuk Dini dan Okta, coba usaha apa yang akan kalian pilih seandainya bertindak sebagai produsen? Pertamina, Bu. Apa Bu lagi nyari, Bu. pengertian produksi tadi? Memiliki jual harga jual lebih Coba ulangi. harga jual barang Ya. dari kayu. Harga Ya, good buat Fitri dan Salsabila. Kemudian yang kedua, proses produksi dari gambar di atas. Kita ketiga aja. Dini, alasannya biar bisa membuka lapangan pekerjaan orang-orang yang pengangguran. kesimpulan kegiatan kita dalam pertemuan ini adalah Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan konsumsi adalah bagi pihak produsen. Tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan bagi konsumen atau masyarakat. Tujuan kegiatan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Faktor produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Dalam teori perilaku produsen akan senantiasa melakukan segala sesuatu supaya tujuan dari kegiatan produksinya tersebut dapat tercapai. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pada Google Classroom itu Ibu sudah memberikan ya, silahkan dikerjakan melalui Google Formulir. Dari Ibu cukup. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu ucapkan terima kasih. Marilah pertemuan pada
siang hari ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.